Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maesa Gunastiar dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sumber daya alam dan lingkungan. Pertama-tama, kita mulai dulu dari sumber daya alam. Kemudian, dalam membahas sumber daya alam, saya membagi menjadi 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama adalah, apa itu sumber daya alam? Kemudian pertanyaan kedua, seberapa penting sumber daya alam bagi kehidupan? Kemudian yang ketiga, menurut kalian, apakah udara termasuk sumber daya alam? Oke, dalam menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa itu sumber daya alam? Maka sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian, sumber daya alam itu berupa air, tanah, atau lahan yang tersedia di alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa penting sumber daya bagi kehidupan manusia. Jika tolak ukur penting atau tidaknya, maka prioritas penting di sini yang sangat dipenuhi kebutuhannya adalah manusia oleh sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, seperti air, pangan, dan energi. Selain itu, sumber daya alam juga mendukung kegiatan ekonomi pembangunan melalui penyediaan bahan baku, industri, lapangan kerja. Di sisi lain, sumber daya alam juga berfungsi sebagai menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, faktor-faktor dari sumber daya alam. Sumber daya alam ini memiliki 3 faktor, yaitu sumber daya alam sebagai memenuhi kebutuhan dasar, sumber daya alam sebagai sumber energi, kemudian faktor yang ketiga sumber daya alam sebagai bahan baku industri dan pembangunan. Oke, selanjutnya pertanyaan pemancing yang ketiga. Menurut kalian, apakah udara termasuk sumber daya alam? Ya atau tidak? Ya, jawabannya adalah iya. Udara digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan dalam proses pernafasan yang melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, udara juga memiliki manfaat lain seperti mendukung pembakaran yang disalurkan melalui oksigen, pergerakan energi atau angin, serta menjaga keseimbangan suhu di muka bumi. Karena berasal dari alam, udara memiliki manfaat dan dapat digunakan oleh makhluk hidup, maka udara dikategorikan sebagai sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Klasifikasi sumber daya alam. Terdapat 3 klasifikasi sumber daya alam, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan asal, dan berdasarkan kegunaan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam terbarukan dan yang kedua sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu sebentar, lama, ataupun dalam waktu yang relatif singkat, tapi dapat diregenerasi secara terus-menerus secara rutin. Kemudian, sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, walaupun itu dalam waktu lama, dalam waktu sebentar, ataupun dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asal dibagi juga menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga dapat diperbaharui secara alami. Sumber daya alam hayati umumnya dimanfaatkan sebagai sumber daya alam pangan, bahan baku industri, dan kebutuhan sehari-hari yang bisa digunakan secara terus-menerus secara alami karena terus beregenerasi. Kemudian untuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup.
karena asalnya ini melalui dari proses non biologis seperti proses geologi, fisika, contohnya meliputi air, tanah, udara, mineral, dan bahan tambang lainnya. Kemudian klasifikasi sumber daya alam yang ketiga yaitu berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam materi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam energi adalah segala sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan tenaga atau energi guna mendukung aktivitas manusia. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, ataupun sumber daya alam lainnya yang bisa menggerakkan sebuah benda menjadi sebuah energi dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya sebagai bahan baku guna pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti kayu, logam, ataupun benda-benda padat yang dapat digunakan sebagai pembangunan ataupun industri yang berupa benda fisik. Kemudian sumber daya alam yang ketiga berdasarkan kegunaannya yaitu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa lahan atau tempat yang nantinya sebagai pengolahan sumber daya alam lainnya yang berupa energi ataupun materi ataupun pemukiman yang dapat berguna bagi manusia dalam menunjang kehidupan. Sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam memiliki hubungan erat dengan lingkungan karena keduanya saling mempengaruhi dalam suatu ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan hutan yang ditebang secara terus-menerus dapat memicu banjir, sedangkan pencemaran air dapat menyebabkan krisis air bersih. Ada sebab dan ada akibat dari setiap tindakan yang melibatkan hutan tersebut atau melibatkan alam dan lingkungan. Sehingga sumber daya alam harus dikelola secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Selanjutnya, peran dalam pengolahan sumber daya alam berkelanjutan. Peran yang pertama adalah peran dari pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Nah, pemerintah di sini sebagai penyusun kebijakan dalam membuat regulasi seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan rencana tata ruang wilayah. Kemudian pemerintah juga sebagai pengawas dan penegak hukum dalam memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan lingkungan seperti pembalakan liar atau pencemaran limbah. Kemudian peran yang kedua yaitu peran dari masyarakat lokal atau masyarakat adat. Pengawasan partisipatif menjadi mata dan telinga di lapangan untuk melaporkan aktivitas perusahaan lingkungan. Nah, nantinya terjadi sebuah kearifan yang sudah turun-temurun sehingga membentuk suatu sistem tradisional dalam pemanfaatan lahan tersebut. Nah, seperti yang terjadi pada sistem subak di Bali ataupun lubuk larangan di Sumatera, yang secara alami membatasi eksploitasi secara berlebih akibat adanya penyusunan arifan lokal yang terjaga oleh masyarakat lokal tersebut dalam mengupayakan kelestarian lingkungan ataupun sumber daya. Kemudian peran dari akademisi atau peneliti dalam riset dan pengembangan. Nah, akademisi dan peneliti ini menemukan metode ekstraksi sumber daya alam yang lebih minim terhadap dampak lingkungannya. Sehingga akademisi dan peneliti dapat mengedukasi dalam status ketersediaan sumber daya alam dan ancaman krisis ekologi. Nah, akademisi dan peneliti juga memiliki wewenang dalam advokasi lingkungan, dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan dan masyarakat yang terdampak di tingkat nasional maupun internasional terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebih.
Kemudian kesimpulannya adalah sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Sumber daya alam terdiri dari berbagai jenis yang memiliki fungsi dan kegunaan berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh generasi sekarang dan masa depan jika penggunaan sumber daya alam di masa sekarang itu eh, secara bijak dan secara berkelanjutan. Berikut penjelasan materi terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Saya Mas Agus Mastiar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.